Halo Safik, sahabat Victor Tabarat. Kita jumpa lagi di Ngobrol-Ngobrol Santai. Oke Safik, kali ini kita akan membahas mengenai suka dukanya aku menjalani karir ini dari kecil sampai usia sekarang ini, oke? Baik Safik, kita mulai dari yang ya kalau orang bilang yang nggak enak-enak lah gitu ya, yang kayaknya yang duka terus gitu loh. Kapan bisa sukanya gitu? Yang pertama, nyanyi nggak dibayar. Mau ketawa deh kalau ingat-ingat dulu nyanyi nggak dibayar. Udah capek-capek nyanyi itu di Bogor tuh, aku ingat banget tuh. Kita nyanyi di Bogor sama Pampers. Bayangin tuh, umurku masih 7-8 tahun itu. Nyanyi aku di Bogor. Wah, sampai lagi nyanyi ada yang lempar lah pakai apa segala. Udah tuh pulangnya nih, wih dengan harapan nih pasti dapat ini nih, dapat duit lah ya habis nyanyi. Ternyata begitu pulang aku gigit jari. Di tengah jalan aku nangis sampai di rumah, nangis. Bapak sama mama nanya, "Kenapa kau nangis?" "Oh, aku nggak dibayar," gue bilang. Itu salah satu duka nestapa. Waduh, agak sedikit dramatis gitu. Nah, yang kedua nih, tidurnya di mana? Orang kan tidurnya masih enak lah di sofa. Ini aku tidurnya di atas ampli, di atas amplifier. Zaman dulu kan band kan mesti amplinya mesti gede-gede itu, Marshall lah entah apa lah gitu. Lalu aku bertanya juga kenapa juga jadi tidur di atas ampli. Begini ceritanya, aku itu kan nggak pulang-pulang karena aku pikir kalau pulang kan nanti ongkos lagi. Jadi aku tidurlah di tempat alat-alat band. Itu alat-alat bandnya zamannya dulu ada salah satu band namanya Rasela. Ya itu di Pademangan tuh. Mungkin kalau teman-teman tahu dari daerah Pademangan itu terkenal Pademangan 1, Pademangan 2, Pademangan 3. Dan di situ ada warteg yang terkenal tuh si gendut tuh. Nah, makan di situ warteg tuh, di warteg situ. Nah, ceritanya habis acara, udahlah nggak pulang laku. Tidur aku. Itu ada semacam kayak gudang, ampli semua. Tidur aku di atas ampli itu. Begitu aja kerja aku dulu, nyanyinya itu. Sedih ya. Yang ketiga, kita ini kan kalau mau latihan di rumah kan males tuh. Ya kan, kalau kita nggak latihan berarti lagu pun kita nggak nambah. Nah, gimana caranya supaya aku bisa tambah repertoar lagu secara nggak langsung latihan? Akhirnya teman-temanku kan banyak tuh yang magang tuh di nightclub. Zamannya dulu kan ada namanya nightclub di daerah Gajah Mada, daerah Hayam Wuruk. Nah, di Monas ada namanya nightclub itu, namanya LCC. Kalau malam LCC, kalau siang namanya El Coca. Nah, di atasnya itu ada biliar. Nah, akhirnya aku nyanyilah di situ setiap siang. Mulai masuknya jam 11, jam 12, nanti bubar jam 6 sore, ya kan? Nah, otomatis dong kita rajin latihan, olah vokal. Kapan lagi dong kita latihan sambil nyanyi kan? Udah itu dapat honor loh. Tapi honornya keren. Mau tahu nggak berapa honornya? 12.500. Cuman ngarep dapat tip dari tamu-tamu aja tuh. Tapi ya fun-fun aja, enjoy aja. Memang tujuan kita kan bukannya mau apa-apa. Aku bisa latihan, aku bisa tambah lagu. Akhirnya kemana-mana pun kalau aku nyanyi udah banyak aku punya lagu. Jadi itu 12.500 coy. Mantap. Nah sekarang nih kita masuk ke yang suka. Yang suka-sukanya. Ya boleh dikatakan sudah habis kita terima yang pahitnya. Sekarang kita terima yang manisnya. Oke guys. Yang pertama, keliling dunia. Wow, siapa sangka kita bisa keliling dunia. Bayangin ke Hong Kong, terus ke Cyprus, baru yang itu. Cyprus itu daerah Middle East itu, ya kan? Itu sudah deket-deketnya kita bisa transit di Jordan, terus kita bisa ke Laut Mati, walaupun aku belum tahu dulu apa sih Laut Mati. Cuman kita mandi aja di situ tuh. Begitu mandi nyemplung, plung, timbul karena kadar garamnya tinggi sekali. Itu bukan untuk wisata rohani waktu itu aku.
Tapi itulah dari nyanyi dunia sekuler aku bisa tuh pergi ke Hong Kong, ke Cyprus. Ke Cyprus itu dari Ikatan Kopi sama Bang Edi. Nah ini lucunya begini nih. Sampai kami transit di Jordan, Bang Edi tiba-tiba pulang, dia ngambek. Iya, ngambekan juga tuh kawan tuh. Ngambek dia nggak mau dia lanjut. Tinggal aku sendirilah nyanyi di Cyprus pakai gitar. Akhirnya aku suruhlah ibu-ibu yang rombongan yang bagian kurkurnya nyanyilah. Tapi yang sedihnya apa? Sampai di sana mereka tahu. Tanya, where do you come from? Kamu dari Indonesia? Where is Indonesia? Aduh sedih banget. Disangkanya kurang Meksiko karena lagu Batak kan gitar kan kayak Meksiko. Tapi itulah. Tapi sukanya apa? Kita bisa jalan-jalan. Kita ke Hong Kong, terus ke Cyprus, terus kita ke Amerika. Sampai kita di itu loh, di tempat apa namanya pembuatan film-film tuh, Hollywood itu. Wah, seru deh pokoknya. Itulah sukanya dari nyanyi guys, dari nyanyi Safik. Nah, sukanya lagi, sukacitanya sekali dan merasa kayaknya aduh lebih terima berkat itu lebih daripada uang loh. Pada saat kita nyanyi, terus aku kebetulan ada punya lagu rohani itu ya, yang judulnya Titian Kasih sama Selamat Natal Mama. Tapi lagu-lagu rohani yang lain juga memang di daerah timur khususnya ya, kayak Papua, kayak terus NTT, terus daerah kampung halamannya istriku, Sanger, terus nyebrang lagi ke sana dikit ada pulau namanya Talaut. Nah, bayangin itu. Begitu ku tarik, bila ku renungkan diriku ini. Nyanyi semua tuh. Aduh, aku sampai terharu, sampai nangis. Itulah aku rasa aku merasa kayaknya aduh tersanjung sekali begitulah. Tuhan itu baik sekali loh. Bisa aku pergi kemana-mana loh. Ke Papua, terus ke Talaut sana. Pokoknya kalau untuk Indonesia ya tinggal satu aja belum. Nias. Karena waktunya bentrok dulu. Ya itu salah satu sukacita yang kuterima dengan dengan talenta suara ini yang Tuhan berikan. Dan yang terakhir ini lebih dari sukacita. Kurasa ini bukan sukacita lagi. Ini kurasa ini berkat dan anugerah dari Tuhan. Aku bisa berangkat ke Israel bersama istriku, bersama mertuaku. Waktu itu anak-anakku nggak bisa ikut karena mereka masih sekolah. Dan kami bisa berangkat ke Israel kalau nggak salah itu tahun 2018. Dan puji Tuhannya, karena istriku udah seorang gembala, dialah pembimbing rohaninya. Waduh, aku punya lagu yang berjudul Tak lama lagi Tuhanku datanglah, oh Yerusalem. Bayangin dari Mesir begitu kami mau masuk ke Yerusalem, kami di bus nyanyi lagu itu terus menangis kami semua. Sukacita yang luar biasa, anugerah dari Tuhan yang luar biasa, bisa berangkat ke Israel. Nah inilah tandanya tuh guys. Safik, ini tandanya. Oke Safik, sahabat Victor Kota Barat, jangan lupa ya, tunggu di episode selanjutnya. Jangan lupa sekali lagi subscribe, komen, dan like. Oke.